siapkan lagu komputer nomor ada bakti nomor 603 lagu antar bacaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sukacita Kristus selalu bersemayam di hati kita. Sebagai pengikut Kristus, hendaknya kita berjuang untuk menggembirakan dunia dengan cinta kasih dari Allah. Cinta kasih Allah itu dicurahkan melalui putranya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Untuk itu sudah sepantas dan sewajarnya setiap hari kita memuji dan memuliakan Tuhan, karena penyelenggaraan hidup kita ini di muka bumi ini dan nanti ketika berjumpa dengannya di akhirat dan dengan kehendak serta belas kasih kerahiman Allah, karena penebusan Tuhan Yesus Kristus kita bisa bersama tinggal di dalam kerajaan Allah yang merupakan harapan semua manusia. Harapan kita kan kalau kita beriman kepada Kristus, kita bersama dengan Allah. Itu harapan. Tapi apakah kita melakukan kasih? Pencurian, perampokan, percabulan, segala kejahatan itu bukan kasih. Pembunuhan, pelecehan, pemerkosaan, pemberontakan, segala sesuatu yang melawan cinta kasih berarti kita berdosa. Untuk itu marilah kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami.
Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau menyediakan rezeki bagi jiwa raga kami. Semoga kami selalu bersyukur atas kemurahan-Mu dan tetap setia memuji-Mu dalam setiap peristiwa hidup kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Keluaran. Segenap jemaah Israel berangkat dari Elim, lalu tiba di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai. Mereka tiba di sana pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel terhadap Musa dan Harun. Mereka berkata, andai kata tadinya kami mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, tatkala kami duduk menghadap kuali penuh daging dan memakan roti sepuas hati. Sebab kalian membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu bersabdalah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya Aku akan menurunkan hujan roti dari langit bagimu. Maka bangsa ini akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Dengan cara itu, aku hendak menguji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang mereka bawa pulang, maka yang dibawa itu akan menjadi 2 kali lipat banyaknya daripada yang mereka pungut setiap hari. Lalu Musa berkata kepada Harun, katakanlah kepada seluruh jemaat Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan ketika Harun sedang berbicara kepada seluruh jemaat Israel, mereka mengarahkan pandangan ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Maka bersabdalah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar orang Israel bersungut-sungut. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kalian akan makan daging, dan pada waktu pagi kalian akan makan roti sampai kenyang. Maka kalian akan tahu bahwa Akulah Tuhan Allah. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung-burung puyuh menutupi perkemahan mereka. Dan pada pagi harinya terhamparlah embun sekeliling perkemahan. Setelah embun menguap, nampaklah pada permukaan gurun sesuatu yang halus mirip sisik, halus seperti embun yang membeku di atas tanah. Melihat itu, umat Israel saling bertanya-tanya, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Lalu berkatalah Musa, inilah roti yang diberikan Tuhan menjadi makanan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan referen
Tuhan memberi mereka gandum dari langit. Tuhan memberi mereka gandum dari langit. Dalam hati mereka mencobai Allah dengan menuntut makanan untuk menuruti nafsu mereka. Mereka berbincang-bincang menyaksikan Allah. Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Tuhan memberi mereka gandum dari langit. Maka Ia memberi perintah kepada awan-awan dari atas dan membuka pintu-pintu langit. Ia menghujankan mana untuk dimakan dan memberi mereka gandum dari langit. Tuhan memberi mereka gandum dari langit. Roti para malaikat menjadi santapan insan. Bekal berlimpah disediakan oleh Allah. Ia menghembuskan angin timur dari langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. Tuhan memberi mereka gandum dari langit. Ia menghujankan daging seperti debu banyaknya, dan burung-burung bersayap dihamburkannya laksana pasir di laut. Semua itu dihujankannya di tengah perkemahan mereka, di sekeliling tempat kediaman mereka. Tuhan memberi mereka gandum dari langit. Berarti 214 214. Bahagia manusia yang tidak terlihat-lihatnya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Benih itu melambangkan sabda Allah. Penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan dalam hati. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau, maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian jatuh di pinggir jalan. Lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering, karena tidak berakar.
Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang sukacita Allah berarti kita berbicara tentang pilihan Allah. Sebelum dunia dijadikan, engkau telah dipilih Allah, engkau telah dilukis di telapak tangan Allah. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Total manusia di muka bumi ini ada 10 miliar kalau tidak salah ya. Nanti cek data terakhir. Ada data di komputer itu, setiap kali itu kelahiran itu dan kematian. Jadi kalau kelahiran itu misalnya beberapa detik di dunia ini, kematian itu kurang lebih 1 menit. Jadi tiap 1 menit itu ada yang meninggal. Karena mungkin datanya agak lambat. Kalau kelahiran itu agak cepat karena waktu dilaporkan dari total negara di dunia ini ada kurang lebih 230-an kalau tidak salah. Umat Katolik itu ada di negara 233 1 orang ya. Itu kurang lebih di Karibia 1 orang. Ya. Jadi jangan pikir orang Katolik tidak ada di negara yang di 233 ya. Negara persemakmuran apa gitu saya lupa. Nanti dilihat di Katolik Ukraine, data sensus terakhir. Sedangkan di Indonesia ini umat Katolik itu kurang lebih 3%. Ya, kalau data Bimas Katolik itu 14 juta, data Sisduk Capil sekitar 8 juta. Sedikit kan? Dari 270 juta, sedikit ya. Udah sedikit, tidak berkualitas, tidak bermutu, ya kan? Sulit ya, apalagi di Kalimantan Barat umat Katoliknya nomor 2 terbanyak di Indonesia. Ya. Sebagian ada di tempat ini, sebagian kecil, jangan sebagian banyak ya. Jadi kalau kalian tidak berkualitas, sia-sialah hidup kalian di muka bumi ini kan. Harusnya benih kalian itu jatuh di lahan yang subur, bukan di lahan yang tandus, kering, berbatu. Tapi ya itu tadi, tidak semuanya ya memahami, karena kekatolikan atau kekristenan itu ya memang sudah ada pada abad ke-7 di Pulau Barus, kemudian ya bukan menghilang. Jadi kalau gereja Katolik itu melakukan penginjilan itu dia menggunakan yang namanya pendekatan secara dialogis. Setelah itu abad ke-14 dilihatnya ada kerajaan Sriwijaya, ya sepertinya tukar komunikasi saja. Selanjutnya baru ya di daerah Ambon, daerah Maluku, ya kan, daerah Timor, daerah Papua, sekitar abad ke-15 lah. Setelah itu Fransiskus Xaverius datang, ya, lalu melihat kok ini kayak orang Katolik. Memang betul ada misionaris tuh atau ada pastor imam yang membaptis mereka, tapi imam itu meninggal karena kurang lebih ya puluhan tahun ditinggalkan. Tapi cara hidup mereka seperti Katolik. Kembalilah lagi di katekese ulang ya. Yang belum dibaptis, yang belum perkawinannya Katolik. Nah, Fransiskus Xaverius datang di situ. Nah, di Pulau Ambon itu dia pernah berkata ya, karena medannya sangat sulit, jadi dia melemparkan ya salibnya itu ke dalam laut, akhirnya kepiting itu yang ya mujizat terjadi, jadi kepiting itu menyerahkan salib yang dia gantung di lehernya. Jadi dia berkata, jika ini kehendakmu Tuhan, maka terjadilah. Jadi kepiting itu naik lalu mengembalikan salib yang dia lempar di laut itu. Nah, seketika itulah Fransiskus Xaverius itu tahu bahwa kehendak Tuhan nyata terjadi di Nusantara. Nah, selanjutnya POC masuk, akhirnya melarang. Jadi sebenarnya yang melarang kekatolikan itu berada di Nusantara ini sebenarnya POC. POC itu kebetulan Protestan, ya. Jadi seperti itu lama, ya. Jadi pastor-pastor dilarang untuk mewartakan Injil Tuhan. Sama seperti di Jepang itu sebenarnya Katolik sudah sangat berkembang ya. Tapi karena penguasa Jepang waktu itu tidak ingin ya ideologi barat masuk, akhirnya umat Katolik itu ada 50 misionaris yang disalib hidup-hidup.
Bahkan umat Katolik waktu itu harus menginjak plat salib dan plat ya Bunda Maria. Jadi diinjak. Kalau yang tidak mau injak ya akan disiksa habis-habisan. Misalnya air mendidih dimasukkan ke mulut atau dilempar di kawah. Jadi luar biasa. Tapi sekarang bagaimana jawaban kita sekarang di Nusantara? Ya beginilah. Dari kecil tidak mau ke gereja, ya kan? Ya, anak-anak orang ke gereja malah main. Nah, ini kan akibat kan? Siapa yang rajin ke gereja dulu waktu anak-anak? Coba saya tanya yang berenam nih. Tidak ada kan? Hari Minggu tidak ke gereja ya? Waktu anak-anak dulu. Baratnya waktu kelas 6, kelas 1 SD lah. Pernah, hanya pernah. Tapi tidak rajin kan? Rajin. Setiap minggu. Lalu waktu SMP rajin lagi. Terakhir ya udah saya katakan. Kalau tidak konsisten ya susah. Ya kan? Di situ udah mulai tak mau ke gereja, terakhir kelas 5 SD. Udah pandai ngerokok, udah pandai buka-buka film porno, kayak begitu ya. Dan sebagainya lah. Mulai SMP, ya kan? Enggak? Airupas. Pekman Airupas. Saya udah ke Airupas tuh. Ya kan? 14 jam. Ya, kamu terakhir ke gereja kapan? Terakhir kapan? Waktu sebelum masuk di sini terakhir tuh tahun berapa? Udah lupa ya enggak? Udah tahun 2002, bingung deh. Lahir tahun 2008. Dia 2002, enggak bingung dia. Nih tatonya bertambah di sini kan bertambah di luar nih. Jangan pula bertambah di sini, nanti kurung lagi 15 hari di situ. Ya. Jangan akal-akal lah di sini. Di sini ini 2. Jadi baik boleh, jadi jahat lebih jahat ya. Ya. Jadi belum tentu masuk di sini ini pura-pura alim di sini kan. Nanti lebih ganas lagi keluarnya. Ya kan? Yang tukang nih, racing motor nih kelas berapa terakhir ke gereja? Kalau di sini, kelas 9. Kamu ditangkap kelas berapa? Tidak sekolah. Waktu kelas 9. Nah itu. Yang rajin ke gereja aja bisa masuk sini, apalagi yang tidak rajin kan? Nah inilah bacaan hari ini tentang benih. Jadi, mengapa kita bisa menjadi pengikut Kristus? Itu karena benih yang baik yang diberikan Allah kepada kita. Dalam kitab Keluaran ya dijelaskan bagaimana umat Israel itu berangkat dari Elim. Bahkan ada suatu denominasi Protestan pakai Kristen Elim, gereja Elim namanya. Ya. Jadi dia mengibaratkan ilustrasi itu perjalanan hidup umat beriman itu seperti di Elim. Ya, pernah dengar kan gereja Elim kan? Oh, enggak pernah ya? Jangankan Pak, gereja Katolik ya saya enggak tahu namanya. Gereja Katolik di parokimu atau stasimu apa namanya? Namanya bingung dia kan? Barang enggak tahu dia. Ke gereja pokoknya lewat ya. Ya, terakhir kapan ke gereja? Kelas 4 SD. Habis itu Natal enggak ke gereja kan? Ke gereja. Hanya gereja aja. Habis itu kadang enggak, kadang iya. Napas lah ya, Natal Paskah. Kalau di sini gereja apa nih? Enggak tahu juga. Padahal di depan pintu tuh kamu buka nanti gereja Katolik Santa Katarina dari Siena. Enggak pernah baca di situ. Sebenarnya pintunya dari sini, itu tuh aula. Di setting tuh. Salah sebenarnya lewat dari situ. Nih ya lewatnya sebenarnya. Ya. Cuman ya itulah tadi. Karena mau praktis. Nah, ya. Ini gereja apa? Kamu di Airupas? Enggak tahu. Kamu ke gereja Airupas pernah? Ya, kamu di mana? Sandai? Manis Mata. Gereja di Manis Mata itu apa stasinya? Kan udah mau jadi paroki itu Manis Mata. Gereja Katolik saya Pak, gitu. Pokoknya gereja Katolik lah. Ini?
Kau jangan mau bohong-bohong. Saya tahu waktu itu dirikan gerejanya. Kira apa? Kepala desanya nih abang sepupu saya, ya kan? Dulu kepala desanya kakak sepupu saya, karena suaminya sekarang jadi, ya pokoknya bolak-balik lah dia jadi itu, Sida itu. Gereja apa? Karena dia dulu tuh cari dana untuk bangun itu. Agustinus apalah katanya, Agustinus Hippo. Nah, karena tidak pernah ke gereja lagi. Pokok tai babi ada di situ, tai anjing, tai sapi, pokoknya udahlah. Tai ayam. Pokoknya ya begitulah. Ini Sandai ini? Gereja apa? Besar gerejanya tuh di Kecamatan Sandai itu. Apa? Enggak, gereja Santo apa? Maria Vianney. Santo Maria Vianney. Aduh, itu pelindung tuh para imam projo tuh, para imam. Santo Maria Vianney itu dia 11 kali itu tak lulus. Jadi uskupnya udahlah luluskan jalan karena kasihan katanya. Akhirnya, jangan mimpin paroki. Dia ditaruh di desa yang umat Katoliknya jarang ke gereja. Jadi santo pelindung imam tuh, Santo Yohanes Maria Vianney namanya. Ya kan? Kau kurang tuh masak Maria Vianney ya. Ya jadi pelindung para imam tuh, terutama imam projo. Ya. Tapi untuk pelindung seluruh para imam, Santo Yohanes Maria Vianney. Jadi dikira agak oon lah sama uskupnya, lalu ditaruh di dusun. Itu pun dia ditempatkan untuk dengar pengakuan orang, ya kan, pengakuan dosa. Tapi rupanya yang seperti itulah yang dipakai Allah, kekudusan. Jadi heran pastor paroki setempat dan uskupnya. Banyak orang berziarah di tempat di sana, ya, karena mujizat terjadi ketika sudah datang ke imam itu, ya, pengakuan dosa, lalu terima ekaristi. Jadi jangan pernah berpikir walaupun kita, ya, seorang imam itu sudah menjadi orang yang diberkati Allah, maka dia bisa memberkati kita. Kalau kita tak bisa memberkati, mendoakan. Sana gereja apa? Makin bingung dia. Apa? Kemang Titi kamu? Karangan. Gereja Karangan enggak tahu. Udah paroki tuh. Dari Filipina pastornya. Inilah dia. Karangan tuh berderet tuh, gereja tuh. Kau di mana? Bunga Bakung, bukan? Apa kamu? Pak Kato? Pare? Masuk dalam? Dekat Sompak? Sebelum Sompak? Diajak bingung dah. Pokok kalau dah bingung dah tahulah. Di Antus tuh apa? Karena ada gereja Katolik situ. Masuk dalam tepi jalan lah tanya. Luar biasa. Nih, gereja apa? Bukan lupa ya. Ya kan? Jadi Bapak Ibu ya beginilah anak-anak kita itu. Mana dia hafal gerejanya, apalagi mau yang lain ya. Pokoknya ke gereja tuh waktu baptis, waktu anak-anak masihlah ya. Udah remaja, enggak lepel lah ke gereja. Udah OMK kan, kawin pun enggak ke gereja. Nanti tunggu udah meninggal, udah Katolik nih, gitu. Ya, itulah yang terjadi dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka tiba di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Jadi ada Gunung Sin namanya. Mereka tiba di sana pada hari yang ke-15 bulan kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi kalau bulan kedua itu sejak mereka ngitungnya keluar dari tanah Mesir, jadi hari ke-15. Ini jelas dicatat di sini ya. Jadi di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel terhadap Musa dan Harun. Nah, jadi orang itu kalau sudah menjadi pengikut
Allah, sekarang pengikut Kristus itu bersungut-sungut. Nggak nambah duit kocek bah, jadi aktivis gereja nih. Aktif terus duit tipis. Kan aktivis. Ya kan? Coba perhatikan di gereja-gereja tuh orangnya itu aja, palinglah nambah 1, 2, 3 lah kaderisasinya. Ya. Itu pun orang yang sudah ngikut macam-macam lah. Dasarnya memang keluarganya sudah rajin, dia rajin gitu. Ya, atau dari kecil sudah rajin, remaja rajin, OMK rajin, ya pasti nanti rajin. Tapi kalau dia belang-belang agak susah. Ya, apalagi di zaman ekonomisme nih, semuanya dihitung pakai duit. Ya. Kalau Yesus mengajari orang tuh ada orang dulu kan di situ. Ada orang, ada tempat, baru mikirkan biaya. Kalau kita mikirkan biaya, retret mikirkan biaya, pusing, tidak jadi programnya. Nah ini untuk pengalaman juga untuk Bapak Ibu kan. Saya pernah buat latihan kepemimpinan itu, biaya pendaftarannya 10.000, kegiatannya 5 hari 4 malam. Pikirkanlah tuh, gimana caranya tuh? Nanti saya minta Bapak Ibu di Kuburaya buat, gimana tuh cara mikirkannya. 9 tahun saya observasi, cari suara Tuhan, dengar suara Tuhan, suara Roh Allah. Gimana nih? Ya. Kegiatan 5 hari 4 malam, kegiatan 6 hari 5 malam, pendaftarannya 10.000. Ya. Pikirkanlah, habis itu naik paling 20.000. Ya kan? Pikirkan ya. Jadi ibu ini dah geleng-geleng dah, gimana ya? Karena setiap kali, makanya di gereja Katolik itu tidak pernah dibuat rencana anggaran biaya ya. Kalau kita buat program kan, beda dengan di organisasi luar, betul enggak? Buat retret, rekoleksi, enggak ada RAB dulu tuh. Semuanya ya. Yang utama tuh ada peserta, ada tempat, barulah mikirkan biaya. Ya kan? Bangunan ini kalau mikirkan biaya enggak jadi. Ya. Tapi di sini karena ada umat Katolik yang ada di sini, dipikirkanlah ada bangunan gereja. Setelah itu baru biaya. Nah, makanya waktu di Kuburaya umat Katolik kurang lebih 1.000. Saya ada lihat Pak Weli di situ sebagai saksi mata, saksi mata di laporan kronologis. Kebetulan beliau juga kuliah hukum. Nah, nyambung lah tuh kan. Jadi kan cara umat Katolik itu ya, bukan membangun gereja dulu. Ya. Ada umat dulu, baru mikirkan tempat, baru mikirkan biaya. Ya. Kan begitu. Jadi begitu juga di sini. Ada umat Katoliknya, ada pesertanya, barulah dibuatkan tempat. Nah, ini dibangun oleh kuskupan dan donatur-donatur. Ya. Yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Ya. Aktivis lah dia, aktif terus duit tipis. Ya kan? Nah, setelah itu baru dipikirkan biayanya. Nah, ya kan? Nah, terkadang seperti itu. Nah, begitu juga. Ini bangsa ini bersungut-sungut. Aduh Tuhan, mau makan apa aku nih? Tidak bisa kerja, tak dapat duit. Udahlah dibawa di tengah-tengah nih, ya bahasa Melayunya begitulah ya ceritanya. Kalau bahasa Ibraninya saya belum belajar lah, tak tahu. Tah maki-maki lah dia. Musa habis dicarut-carutnya gitu. Ya kan? Ya. Sama kayak kalian nyarut-nyarut kan. Ngomong-ngomong kotor kan. Orang ke gereja nyelit kalian panggil lah no, kan. Sekali lihat, mau ke gereja. Nah, kan dulu ada di satu paroki itu, gara-gara keciprat air, ya, udah duduk umat Katolik itu langsung ditarik, ya kan, suruh minta ganti rugi karena kakinya tersiram air katanya, ya, 50.000 sampai nangis anak tuh. Bayangkan, orang udah duduk di gereja ya, semua umat tertegun terdiam, tah siapalah, dipikirnya itu keluarganya atau pamannya kan. Rupanya preman. Nah, terkadang udah duduk,
Mau sembahyang, tinggal ditarik sama preman. Minta duit 50.000. Karena keciprat air katanya. Nah, terkadang hal-hal semacam itu. Begitu juga ini. Yang dipikirkan ongkos terus, biaya terus, bersungut-sungut. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel terhadap Musa dan Harun. Mereka berkata, andai kata tadi kami mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, tak kala kami duduk menghadap kuali penuh daging dan memakan roti sepuas hati. Nah itu. Bangsa Israel ini tegar-teguk dia. Lebih enak jadi kulilah di tanah orang. Ya kan? Besar gaji katanya. Tapi apa yang terjadi? Ya kan? Kampung ditinggalkan, tanah tidak digarap, lalu dibilang tanah tak tergarap, negara ambil. Kita lari jadi kuli di tanah orang. Pergi ke luar negeri, ke Malai, Kamboja, Vietnam, Myanmar. Sepupu saya tidak izin dengan bapak mamanya, main nyelonong jak pergi. Sekali sakit, baru ya kan ke Kamboja. Tidak diurus, tak ada duit. Dibiarkan ya. Nah, baru dia tahu rasa. Akhirnya patungan lah, ya kan? Tapi masih kurang cukup. Ya. Adik saya telepon KBRI untuk ngurus dia. Suruh pulang. Udah tahu Kamboja baru negara merdeka, gaji besar. Aduh, gaji besar dari mana, Pak? Ya kan? Yang namanya Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, bukan negara-negara baru berkembang, Pak. Jual organ apa segala. Tanah di kampung tak mau digarap. Akhirnya jual kebun karetnya. Ya kan? Kebun karet 1 hektar dijual kan? Untuk dapat hanya 50 juta. Alasan tanahnya terlalu tinggi. Padahal tanah tinggi kalau kita gali, ratakan dapat tanah kan? Nah itu tadi, karena otak. Jadi mengapa kalian disuruh tak sekolah? Supaya otak kalian bodoh. Ngapa narkoba itu merusak 3 bagian otak? Supaya kalian tuh tidak bisa berpikir. Kalau udah tidak bisa berpikir, jangan mau ke gereja. Ke rumah, kerjaannya marah-marah. Kerjaannya racing, mau balap, Valentino Rossi. Akhirnya curi motor kan? Curi duit, ya kan? Nih, manis mata. Ya kan? Curi sawit kan? Gara-gara apa tadi? Otak tak diisi. Saya tuh udah poin aja ya, karena kalian masih bisa dibentuk. Kalau orangnya udah tua, patah. Ini nanti kan ada konsultasi pribadi lagi. Saya konsultasi umum. Ya kan? Pernah berpikir tuh? Tak pernah kan? Karena tadi berhenti sekolah, maunya jadi pembalap. Keren nih jadi pembalap nih. Ya kan? Ini keren nih, kalau bertato nih. Kalau orang lihat tato saya, duit datang 1 miliar kan gitu. Ya kan? Ya gitu ya. Boy, kamu bertato ngapa? Ngikut-ikut ya? Keren gitu ya? Kenapa enggak kamu tato sini? Yesus gitu. Buka langsung salib Kristus kan? Di sini hosti, piala kan? Keren juga kan? Sekali buka baju belakang kan? Rupanya panu semua gitu. Enggak? Ya. Kamu keren ya? Nengok orang di kafe gitu ya? Minum, rokok, ada cewek, keren gitu kah? Enggak juga. Ada HP, rencana bongkar operasi. Kalau kamu apa? Cewek ya? Oh, cewek. Oh, cewek ini enak nih dipegang-pegang, dirasa. Nah, sekarang gimana? Udah sampai sini? Menyesal? Bagaimana bisa menyesal? Bertobat kalau menyesal tuh. Kalau menyesal tuh tak ada gunanya. Ya kan? Paham bertobat? Hah? Bertobat tuh bukan menyesal lagi, tapi benar-benar berbalik kepada Allah. Nah, itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bahkan sampai menyesal ya. Hanya menyesal ya dia sampai sini, menyesal.
Tapi habis itu dia mikirkan lagi seperti istri Lot lihat ke belakang. Ya. Lalu bersabdalah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan hujan roti dari langit bagimu. Bayangkan hujan roti. Jangankan hujan ikan, ini hujan roti. Hujan roti. Bagaimana rasanya kalau Tuhan ngasih kita roti langsung? Suka? Mana kamu suka? Ke gereja kan kamu tidak dapat roti dari surga. Terima sakramen Ekaristi kan? Ngapa kamu tidak suka ke gereja? Masih bohong kan? Jadi pertobatan tuh tidak boleh bohong. Suka ketika dapat roti dari surga. Ini tidak mau. Cara mendapat roti dari surga, tubuh dan darah Kristus hanya ke gereja. Ya kan? Syaratnya udah komuni pertama. Syaratnya lagi sudah dibaptis, kan begitu kan? Mana yang kemarin mau dibaptis tuh? Jadikah Pak Willy? Tidak jadi ya? Nantilah kita lihat, betul tidak dia dibaptis di sana? Oh, tidak bisa Pak. Iya, memang itu. Karena sudah keluar dari 2 langkah dari sini, udah niatnya berbeda. Ketika kamu keluar dari pintu itu nanti, tidak lagi ke sini, dah lain dah pikiranmu. Ya kan? Sebelum lain pikiranmu, bertobatlah. Ya. Karena pikiran itu, ya, ketika sudah melangkah tuh, 2 langkah tuh udah berubah di situ. Dan hati-hati, perubahan itu hanya bisa terjadi kalau kita mau menyadarkan diri kepada Kristus. Roti dari langit diturunkan, maka bangsa ini akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Jadi dipungutlah. Dengan cara itu aku tidak menguji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Bayangkan dikasih roti, tidak perlu kerja ya. Datang roti itu dari surga. Ya. Sama seperti di rumah kan, makanan tersedia, semua tersedia. Ya kan? Ya, waktu di rumah gimana? Makanan tersedia langsung gitu. Tersedia. Apa harus merampok? Kan bingung juga ya. Nggak keren. Kan gitu katanya. Kan? Nah. Ini ngapa harus mencuri sawit? Memang makanan tidak ada di rumah? Ada. Ya kan? Ngapa kau curi motor? Ya butuh duit. Emang makanan di rumah tidak ada? Ada. Ini? Ngapa lalu megang-megang perempuan? Memang makanan tidak ada? Oh ada. Nih? Sama kan? Kamu cabul juga? Ngapa lalu megang-megang perempuan? Makanan tidak ada ke di rumah? Ada kan? Sama kan? Makanan tersedia. Malah mau makan di tempat sini. Padahal makanan dari rumah tuh luar biasa enak. Di sini biarpun kamu dikasih ayam panggang, tapi lebih enak mungkin di sana nasi dengan sambal belacan. Karena bebas, angkat kaki, ya kan? Sambil gurau-gurau makannya. Kalau di sini gurau-gurau kan pasti kena ini ya. Harus habiskan makanan. Siapa yang tidak habiskan makanan pasti siap-siap kan? Siap-siap apa? Ada yang di sini makanan tidak habiskan? Habis semua lah. Kalau di rumah, poya-poya. Ya. Jadi itulah dia, ya. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang mereka bawa pulang, maka yang dibawa itu akan menjadi 2 kali lipat banyaknya daripada yang mereka pungut setiap hari. Makanya mereka menjadikan hari ke-6 itu hari Sabat. Karena hari Sabat itu dia berlipat ganda dia. Jadi kalau dia ambil roti dari surga itu berlipat dia. Makanya kalau setelah kita sebagai orang Kristen ke gereja dulu baru makan, jangan makan dulu ke gereja kan. Syarat untuk menerima komunion itu kan 1 jam itu harus puasa. Kecuali bagi yang sakit boleh minum air putih dan ini ya. Ini datang ya kalau kita lihat di gereja itu anaknya dibelikan ciki lah, snack lah, ya kan? Krek, belum lagi agar-agar lah. Gimana mendidik anak ini kan rata-rata pasti kayak ya waktu kecil dibelikan ciki kamu ke gereja. Dikasih balon lah. Pokok tidak sempat lah.
orang tua itu ya, ndak anak berguling-guling lah di situ, ya, dan sebagainya. Lalu Musa berkata kepada Harun, katakanlah kepada seluruh jemaat Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan ketika Harun sedang berbicara kepada seluruh jemaat Israel, mereka mengarahkan pandangan ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Jadi padang gurun itu dipakai sebagai bentuk manifestasi kekuatan Allah yang luar biasa. Padang gurun itu jangan dilihat padang pasir. Yesus juga berpantang dan berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Jadi bagi orang yang tidak beriman, padang gurun itu dianggap biasa-biasa saja. Tetapi bagi orang beriman, padang gurun itu adalah suatu kemuliaan Tuhan yang tiada taranya. Ya, karena padang gurun itu kan mengibaratkan sesuatu yang kering, tandus, tapi kok ada, ya kan? Nah, hidup kita seperti itu. Maka kita membutuhkan Tuhan di padang gurun. Mau gimana? Padang gurun mau cari apa? Susah. Ya enggak? Maka bersabdalah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar orang Israel bersungut-sungut. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kalian akan makan daging, dan pada waktu pagi kalian akan makan roti sampai kenyang. Bayangkan, pagi dikasih roti, malam dikasih daging. Tapi apa yang kalian lakukan? Berdoa enggak, ke gereja enggak, bersyukur enggak, malah melakukan tindakan yang jahat. Nah, ini perbuatan-perbuatan ini mengapa terjadi? Karena kita tidak memuji dan memuliakan Tuhan, kan? Ya, kan begitu. Apalah jadi mau jadi pembalap, pemuda berbadan gelap. Gimana sekarang? Mau jadi pembalap setelah keluar dari tempat ini? Jadi pembalap? Nah, menyesal? Ya jadi petani lah. Nanti kalau ada orang ini ribut, ya kan? Kau cek tanahmu di sepintik tuh, banyak dah. Nah, jangan didompeng, jual air minum, ya kan? Tanamlah tuh. Ya. Ini terkadang anak muda kita inilah dia. Jadi tolonglah tumbuhkan kesadaran itu, kan begitu. Ya. Olahlah tanah tuh. Mungkin 1 hari dapatnya 1 meter nebas, 2 hari 2 meter, 3 hari, ya kan? Daripada di sini, apa yang kalian dapat? Ya kan? Makanan Pak, enak, iyalah. Ada yang udah 4 kali, anak kota sini tidak bisa mikirkan apa-apa, keluar, balik lagi ke sini, ngapa? Di kota tidak ada kerjaan, ya. Di lingkungan kami semuanya umat pada dicuri. Tinggalkan handphone sebentar dicuri, dicongkel, udah berat dah. Ya. Nah, maka kalian akan tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung-burung puyuh menutupi perkemahan mereka. Tahu burung puyuh enggak? Ini burung puyuhnya bukan burung puyuh yang kecil-kecil tuh dia. Dia burung puyuh gurun itu besar. Dagingnya lebih enak daripada daging ayam. Lebih enak daripada daging domba. Ya. Dan pagi harinya terhamparlah embun sekeliling perkemahan. Setelah embun menguap, nampaklah pada permukaan gurun sesuatu yang halus, mirip sisik. Halus seperti embun yang membeku di atas tanah. Melihat itu umat Israel saling bertanya-tanya, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Lalu berkatalah Musa, inilah roti yang diberikan Tuhan menjadi makananmu. Bayangkan. Berkat yang diberikan Allah itu ya kadang kita tidak tahu. Apa yang diberikan Allah berkat untuk kita? Yang berenam nih. Ya berkat di tempat ini dapat makan 3 kali. Ya kan? Snack 2 kali ya? Enggak lah ya. Hah? Ya habis ini ada berkat juga. Ibu-ibu kasih kue kan? Itu kan berkat namanya. Berilah kami rezeki pada hari ini. Hidup itu berkat begitu. Tidak beli sabun, sebulan sekali dikasih sabun sama negara kan? Walaupun ada yang nyabun 2 hari udah habis, ya. Tidak tahu disabunnya apa. Lalu ngambil sabun kawannya, ya kan? Hah? Odol dikasih 1, ya, sebulan, ya hemat-hemat lah.
Ada yang baru 3 hari odolnya dah habis, diapakan ya? Ya. Apalagi yang dikasih di sini? Kenikmatan apa lagi yang diberikan di sini? Dikasih kipas angin enggak di dalam? Hah? Oh, dibeli masing-masing. Ya puji Tuhan lah. Masa mau nyaman terus? Belilah, mau nyaman. Ya kan? Hidup mau nyaman itu kan yang pertama apa? Hah? Bekerja keras. Kerja keras itu harus kerja sama, ya kan? Kalau kau kerja nyuri, di mana kamu ditempatkan? Udah tahu. Udah itu apa? Kalau hidupnya nyaman harus bisa berkomunikasi, ya kan? Lalu harus kerjasama, komunikasi, harus kreatif, ya. Kreatif, ya kan? Kalau betato dapat duit nyaman, kan gitu ya. Ini betato tidak dapat duit malah ditakuti orang. Bangga kah? Lalu berikutnya harus apa? Harus mengasah kemampuan, kan? Ada satu kawanmu tuh masih bekerja di sini, belajar ya. Dia tinggal di ini. Ketemu, Pak, ngapa belajar kerja katanya? Ya memang kerja tuh harus belajar. Barulah kita berhasil. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ya, pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau, maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Nah, apa yang dikatakan Yesus? Ada seorang penabur keluar menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian jatuh di pinggir jalan. Jadi sebenarnya ini udah dijelaskan oleh Yesus. Nanti kalian tinggal baca saja. Benih itu adalah firman dan sabda Tuhan. Ya, burung-burung datang memakannya, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu segera tumbuh karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Ya, sering ya itu tipe. Jadi Yesus sudah mengkategorikan. Kita bercerita tentang Katolik ya. Ada 4 orang Katolik itu tadi itu. Yang tadi apa? Yang pertama, dia menjadi Katolik, dibaptis, tapi dia jatuh benih firman itu di jalan. Itu adalah orang-orang yang hidupnya ya hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Menjadi preman, menjadi apa gitu. Ya. Tapi tanpa sadar bahwa kehidupannya itu menyengsarakan dia dan orang lain. Begitu juga dengan dia dibaptis, tetapi ya waktu anak-anak ajak ke gereja, itulah seperti kita atau seperti kalian. Ya. Setelah itu apa yang terjadi? Ketika menghadapi masalah, akhirnya apa? Ya, jatuh. Nah, lalu ada juga sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Nah, itu adalah orang yang ya, dibaptis, tapi habis itu ketika dia mau memilih jodoh, dia meninggalkan Yesus. Nah, yang baik itu adalah jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah ada yang 100 ganda. Maka kalian ditarik Tuhan lagi untuk menjadi baik. Paham ya? Menjadi 100 ganda. Pulang dari sini, keluar 10 tahun ketemu, Pak, salam Pak, wah mantap, salpe Pak, ya kan? Saya sudah punya kebun sawit 60 hektar Pak, saya bangun gereja, puji Tuhan, kan gitu. Jangan pula 10 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian ketemunya masih di rutan atau di lapas. Itu bukan berganda, minus namanya. Ada yang 60 ganda kan? Ada yang 30 ganda. Maka saya katakan nanti pulang ke rumah, pulang ke kampung, olah tanah kalian tuh. Ya. Usah lagi pikir jadi pembalap. Tapi ciptakanlah pembalap-pembalap yang beriman. Ya kan? Jadi pembalap apa? Buka kebun, ya kan? Jangan iya sampai di 2 langkah di iya, kata sana kan, orang sana kan gitu tuh. Karena saya lama tinggal di sana.
Ya kan? Ya enggak bisa lah bro. Ya. Balik ke sepintik kau udah pasti dikategorikan penjahat. Buktikan supaya berhasil. Jadi gereja tuh kamu yang nyapunya. Jangan nanya, enggak ada yang upah aku nih. Kan banyak orang tuh. Ya. Masih syukur-syukur. Di kota nih masih banyak yang nyapu. Setiap lingkungan nyapu gereja loh. Kecuali katedral aja pakai upah. Ya. Tapi kalau di beberapa gereja masih ngepel mereka, ya puji Tuhan. Pelayanannya masih maksimal. Ya. Jadi kamu pulang nanti itu langsung ke gereja. Apa yang bisa kamu buat? Nah, bas di situ, tai anjing dipungut, kan begitu. Jangan ngelaporkan ke DPP, tai anjing ada di gereja itu. Enggak. Hah? Ya. Enggak. Jangan pula di situ, ini mau ngintai sound system nih, budak nih. Ya. Ya, jadi saudara-saudara yang terkasih, sadar ya. Sadarlah. Kami datang di sini ya, ada umat dari BMJ mau melihat kalian ya, ada dari Legio Maria mau melihat kalian, ada dari penyuluh ditugaskan negara, ya kan? Puji Tuhan lah jadi penyuluh. Kalau tidak jadi penyuluh, tah kapan-kapan lihat kalian di penjara. Ngapain juga, ya kan? Ada satu guru saya ajak, udah mau hampir berapa tahun saya pindah di ini, belum sempat. Tidak sempat lah, ngajar lah, sibuk lah. Jadi kalian tuh seperti orang yang najis gitu Bang. Kalau bersentuhan dengan kalian tuh nanti transfer kejahatannya. Ya, ada yang seumur-umur tidak pernah lah melihat orang di sini begitu kan. Nah, kita bersyukur Tuhan memilih kami jadi penyuluh. Jadi ketemu dengan kalian kan begitu. Supaya nanti ketemu nanti yang pulang ke Manis Mata, yang pulang ke Sandai, yang pulang ke Karangan, yang pulang ke Sintang, yang pulang ke Sepintik, Bengkayang tuh, ya kan? Yang pulang ke Tayan kan? Kamu Tayan, Toba, Traju, 3T kah? Kamu di Tobanya kah? Oh, enggak, maksudnya kan kamu masuk Toba, masuk Traju. Oh. Jadi seperti itu. Jangan pula sampai di sana lalu kami pula dihadang. Enggak, kamu dulu pernah di lapas? Oh ya Pak, saya lebih jahat nih. Bapak mau ngapa? Kacau juga. Selesailah. Ya kan? Jadi saya harap ada perubahan lah ya. Perubahan untuk mau berdoa, mau baca kitab suci, mau ke gereja. Mari kita mengakui iman kepercayaan kita.